Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang terhormat Bapak Rinto Priambodo selaku dosen pengajar mata kuliah PPSI dan semua teman-teman yang saya hormati pula. Di sini saya Fajar Arif Wicaksono ingin mempresentasikan ide dari kelompok saya yang rencananya akan kami gunakan untuk mata kuliah PPSI ini. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan ide-ide ini sendiri dikarenakan kami dari kelompok kami masih ingin menerapkan social distancing. Tapi dalam pembuatan ide-ide ini, baik itu penulisan dan segala macamnya, itu kami lakukan bersama-sama. Jadi ini PowerPoint-nya dan ide-idenya sudah kami bahas sejak lama, 2 minggu yang lalu, sehingga sudah jadi. Dan untuk presentasi ini akan saya wakilkan karena saya bertindak sebagai project leader dalam PPSI ini. Jadi untuk pengenalan anggota nanti akan kami jelaskan dalam slide PowerPoint ini. Jadi untuk materi pembahasannya kita akan membreakdown materinya menjadi 5 bagian. Yang pertama nanti kita akan pengenalan anggota kelompok. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang analisa lapangan atau biasa disebut dengan studi lapangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan sebuah masalah. Selanjutnya yang keempat kita akan merumuskan suatu tujuan. Dan yang terakhir adalah pengenalan produk dari tujuan dan masalah yang sebelumnya kita bahas. Jadi yang pertama kita akan memperkenalkan diri. Jadi dalam kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai Fajar Arif Wicaksono dan teman saya Muhammad Maulana Dwi Saputra. Untuk lebih detailnya akan kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah saya Fajar Arif Wicaksono. Di sini saya bertindak sebagai project leader, business analyst dan sistem analis. Jadi tugas saya adalah mengkoordinir tim proyek ini agar bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya juga bertanggung jawab atas analisa bisnis dan analisa sistem untuk proyek ini. Jadi saya akan menganalisa kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem yang selanjutnya akan akan saya selaraskan gitu. Jadi antara bisnis dan sistem akan saya selaraskan. Kemudian untuk biografi saya itu biodata saya itu tempat tanggal lahir di Magelang 12 Desember 96. Untuk pekerjaan saya itu sebagai PPIC atau biasa disebut dengan logistik. Untuk perusahaan yang saya tekuni adalah PT United Can Company. Ini salah satu perusahaan manufacturing kemasan makanan terbesar di Asia Tenggara. Untuk hobi yang sedang saya jalani adalah mendengarkan musik, berdiskusi, dan bersepeda. Sedangkan cita-cita saya adalah menjadi influencer atau menjadi manajer. Kemudian untuk quote favorit saya adalah berdebat itu lebih baik daripada meninggalkan. Selanjutnya untuk teman saya Muhammad Maulana Dwi Saputra, beliau menjabat sebagai graphic designer, system designer, dan seorang programmer. Di sini graphic designer dia akan mendesain grafisnya, terutama bagian logo dan banner dan segala macamnya. Terus untuk sistem designer dia juga mendesain bagaimana sistem nantinya akan berwujud gitu. Selanjutnya dia juga sebagai programmer nanti dia akan melakukan coding dan segala macamnya. Terus untuk biodatanya, tempat tanggal lahirnya dari Demak 27 Juli 97. Pekerjaannya saat ini adalah sebagai freelancer. Perusahaannya masih perusahaan sendiri, jadi dia freelancer untuk dirinya sendiri. Untuk hobi, dia mempunyai hobi hiking dan bersepeda. Untuk cita-citanya, beliau ingin menjadi freelancer yang sukses.
Untuk quote favorit yang dia punya adalah maybe it's not in my dictionary. Jadi kata-kata mungkin itu tidak ada di kamus dia. Semua bisa dia lakukan, intinya seperti itu. Itu untuk pengenalan anggota kelompok kami, hanya ada 2 orang. Kemudian untuk kita akan masuk ke analisa lapangan. Jadi untuk analisa lapangan ini kami mempunyai sebuah intermezzo terlebih dahulu. Jadi sebagai kaum milenial nih, saya mau tanya ke Pak dosen, Pak Rinto, dan teman-teman semuanya. Sebagai kaum milenial, apa sih yang biasa kita lakukan ketika kita semua ingin membeli sebuah meja laptop? Apa yang akan kita lakukan gitu loh. Nah, apakah kita akan mencari ke via e-commerce, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya yang ada di Indonesia? Kita juga bisa menggunakan Alibaba dalam skala internasional, atau kita lebih memilih untuk mencari ke toko furnitur atau toko-toko komputer biasanya kalau kita mencari meja laptop ya. Mana yang akan Anda pilih sebagai kaum milenial? Sebagian besar dari kita semua sebagai kaum milenial akan memilih e-commerce. Kenapa? Karena beberapa kelebihan seperti lebih mudah, lebih murah, dan segala macamnya. Kemungkinan kita akan memilih via e-commerce. Nah, biasanya kita akan memilih harga termurah dari merchant terpercaya sebagai solusi yang terbaik yang biasa kita lakukan. Jadi biasanya kita akan memasukkan keyword yang sama di beberapa situs, kemudian kita sorting dari harga terendah, dan itulah cara terbaik yang selama ini kita lakukan, dan kita terlihat baik-baik saja untuk melakukan itu. Bahkan kita mungkin merasa diri kita sudah sempurna untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi bagaimana jika barang yang termurah yang sudah kita pilih dari beberapa situs itu ternyata bukanlah harga terbaik yang seharusnya Anda bayar? Misalkan sebuah meja laptop Anda beli dengan harga 90.000, lebih murah dari toko konvensional. Apakah barang yang Anda bayar tersebut 90.000 itu adalah harga ya memang harganya segitu, atau ternyata bisa lebih murah lagi? Nah, sementara ini kan kita dalam membeli itu, ketika kita mendapatkan harga yang paling murah, kita sudah merasa puas, sudah merasa senang. Sementara kita tidak tahu barang tersebut tuh seharusnya berapa harganya yang harus dipasarkan gitu. Nah, sekarang saya akan mengajak semua orang yang mendengarkan presentasi ini untuk masuk ke dalam logika berpikir saya. Jadi jika merchant e-commerce menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada toko-toko lain, apakah mereka masih mendapatkan keuntungan? Misalkan meja laptop yang toko A jual adalah 100.000, sementara yang toko B jual adalah 80.000. Apakah toko B ini mendapat keuntungan? Padahal harganya yang dia jual lebih murah nih dari toko A. Tapi apakah untung? Nah, di sini jawabannya adalah iya. Toko B masih mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena barang yang dijual murah memiliki production costing yang lebih murah juga. Contohnya, meja laptop tadi dijual dengan harga 80.000, ternyata memiliki production costing yang hanya 50.000 misalkan. Jadi dia masih punya markup sekitar 30.000, atau nanti bersihnya tidak segitu ya, tapi kita taruhlah markupnya dia 30.000. Ternyata dia masih untung. Nah, di sini apakah ketika kita membeli barang yang lebih murah ini 80.000 ini, apakah kita sudah bisa puas gitu loh? Ketika kita mengetahui harga yang sebenarnya ada 50.000, apakah kita masih puas? Tentu kita akan berpikir 2 atau 3 kali gitu. Bisa saja saya merasa puas karena saya membeli dengan harga yang lebih mahal tapi saya praktis atau segala macam. Bisa jadi, cuma
mayoritas dari kita ketika kita akan mengetahui harga yang sebenarnya, mungkin kita akan lebih selektif lagi. Nah, terus bagaimana sih cara mengetahui harga barang yang ingin kita dapatkan atau ingin kita beli? Berapa sih harga yang sebenarnya yang mungkin, dalam artian mungkin kita dapatkan? Best price-nya berapa gitu. Nah, di sini kami memiliki, dari masalah tersebut kami merumuskan suatu tujuan. Kami bermaksud untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh calon pembeli untuk memperoleh informasi harga terbaik dari barang yang mereka inginkan. Jadi untuk meja laptop yang mereka inginkan ini, berapa harga sebenarnya yang mungkin dia dapatkan gitu. Apakah 80.000, apakah 90.000 atau 100.000. Nah, di sini kami menginginkan calon pembeli itu mendapatkan harga yang terbaik. Jadi ketika dia membeli dengan harga 80.000, memutuskan dia tidak merasa dirugikan gitu setelah mengetahui harganya gitu. Nah, di sini kami mempunyai ide untuk membangun suatu aplikasi bernama Advisor Vendor Furniture, atau yang tadi di slide pertama kita tampilkan sebagai Adventure, singkatannya dari Advisor Vendor Furniture. Jadi ini adalah untuk logo sementara yang akan kami gunakan, berwarna putih dan kuning, yang artinya kuning itu lebih menarik ke mata pelanggan dan putih itu artinya kejujuran. Jadi intinya sistem aplikasi ini akan memberikan kejujuran berapa harganya yang sebenarnya gitu. Nah, aplikasi Advisor Vendor Furniture ini adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung harga terbaik yang mungkin didapatkan oleh calon pembeli perlengkapan furnitur. Nah, selanjutnya kita akan ke pengenalan fitur. Jadi di sini kami merancang beberapa fitur yang mungkin akan tersedia di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah login admin, pembeli, dan vendor. Jadi kita membedakan ketiga login untuk ketiga keperluan ini. Jadi untuk login admin, nanti dia akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti pengaturan harga, pengaturan data pembeli, segala macam. Dia yang intinya berkaitan dengan administrasi, atau biasa kita sebut dengan super user. Dia bisa melakukan hal-hal yang lebih dari user yang lainnya. Yang selanjutnya ada juga login sebagai pembeli. Calon pembeli ini ada banyak nantinya. Dia bisa melakukan kalkulasi segala macam yang nantinya juga tersedia. Terus ada juga login sebagai vendor. Di sini vendornya bisa memasang iklan, nantinya bisa mengajukan penawaran untuk produk-produk yang dia punya kepada pembeli. Jadi kan nanti setelah pembeli mengajukan melakukan perhitungan, data tersimpan dan vendor bisa melakukan penawaran gitu. Selanjutnya fitur yang kedua adalah kami akan menyediakan beberapa artikel yang berkaitan dengan dunia furnitur. Jadi kita akan sediakan space khusus untuk membahas artikel-artikel ini. Ya, ini nanti akan berfungsi sebagai referensi pembeli. Jadi nanti salah satunya adalah contohnya adalah jenis-jenis material furnitur gitu. Jadi nanti pembeli bisa tahu kelebihan aluminium itu apa, kelebihan pakai asbes itu apa, kelebihan pakai triplek itu apa. Jadi dia bisa menentukan, oh saya mau meja dengan bahan dasar triplek, oh saya ingin material meja laptop saya itu berbahannya plastik. Nah, nanti dengan artikel ini mereka bisa menambah informasi itu, jadi mereka tahu mereka mau beli apa gitu. Nah, untuk artikel ini sementara nanti kita akan ambil dari beberapa sumber yang terpercaya yang akan kami validasi kebenaran datanya. Nah, nanti untuk teknisnya seperti apa, apakah perizinan segala macam nanti akan kita tindak lanjuti gitu. Yang jelas kami hanya akan mengambil artikel dari sumber-sumber yang kami
verifikasi dan kami percaya bahwa data itu benar. Selanjutnya, fitur yang ketiga adalah kalkulasi harga terbaik furnitur berdasarkan spesifikasi yang diinput oleh calon pembeli. Jadi nanti pada dasarnya suatu barang itu kan penentuan harganya adalah material, pembuatan, dan segala macamnya yang nantinya menjadi suatu harga jual. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk aplikasi ini kami masih akan melakukan survei, masih melakukan analisa, masih akan melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana cara menentukan harganya. Jadi nanti kami akan terjun ke beberapa vendor yang ada di Jakarta ini untuk mencari tahu bagaimana cara mereka menentukan harga suatu furnitur. Yang jelas seperti yang saya katakan tadi, pada dasarnya harga jual barang adalah modal plus effort itu sama dengan harga jual. Jadi untuk sementara bisa kita bayangkan bahwa sebuah meja laptop itu kan untuk penentuan harganya nanti berdasarkan dari material yang digunakan, ukurannya berapa, aksesorisnya apa, finishingnya seperti apa, modelnya seperti apa. Jadi nanti akan kita kalkulasi materialnya, misalkan triplek ukuran sekian keluar harga sekian, terus ditambah aksesorisnya misalkan kaki mejanya aluminium, panjangnya berapa, nanti keluar harga berapa. Terus untuk finishingnya cat, pelitur atau segala macam, varnish nanti masuk. Terus ada model ini nanti lebih ke arah tingkat kesulitan itu. Jadi ibaratnya biaya pembuatan lah ibaratnya gitu, itu dalam setiap model kan harusnya berbeda-beda tergantung tingkat kesulitannya. Nah, itu juga akan masuk ke pengaruh harga. Nah, setelah harga semua item spesifikasi tersebut keluar, baru itu akan dijumlahkan dan diberikan allowance tertentu sehingga menghasilkan sebuah harga terbaik yang mungkin didapatkan gitu. Tapi untuk penentu perhitungannya nanti akan kami lakukan penelitian secara lebih dalam. Selanjutnya, fitur yang keempat adalah list data kalkulasi pembeli. Jadi setelah pembeli itu melakukan kalkulasi itu akan tersimpan di database dan akan menjadi suatu list itu. Jadi setiap pembeli yang melakukan kalkulasi itu akan terdata. Jadi pembeli A bisa melihat referensi dari pembeli B. Misalkan saya mau mencari meja laptop seperti ini, ternyata pembeli B udah melakukan kalkulasi itu. Ya kita bisa sorting di sini gitu. Udah bisa tahu gitu tanpa harus menghitung sendiri lagi gitu. Jadi ini semuanya akan tertampil di list ini. Nah, selanjutnya fitur yang kelima yaitu pengajuan penawaran barang dan harga dari vendor kepada pembeli. Nah, ini masih berkaitan dengan fitur nomor 4. Jadi setelah muncul list itu, nanti vendornya bisa mengklik terus mengajukan penawaran. Misalkan list nomor 1 itu meja laptop. Ternyata keluar dari sistem mengkalkulasi best price-nya adalah 5 juta. Kemahalan, kita katakan 100.000. Nah, nanti si vendor ini akan mengajukan penawaran, saya punya barang dengan foto seperti ini yang mirip dengan yang Anda kalkulasi nih, tapi harga saya 105.000 gitu penawarannya. Terus ternyata ada vendor lain, saya punya 95.000 nih gitu. Nah, nanti dari vendor itu akan meninggalkan kontak person yang selanjutnya akan transaksi selanjutnya akan dilakukan di luar dari aplikasi ini. Karena ini untuk sementara kami belum ingin menyediakan fasilitas chatting, fasilitas transaksi di dalam aplikasi ini. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, kami menginginkan untuk startup ini kami ingin seperti OLX. Dulu kan OLX hampir seperti Facebook gitu ya. Dia memberikan fasilitas penjualan, setelah itu chatting segala macamnya dilakukan di luar aplikasi ini. Nah, untuk
Untuk kedepannya mungkin dalam pengembangan kita akan sediakan juga fasilitas-fasilitas transaksi agar lebih terpercaya gitu ya untuk transaksinya itu. Tapi untuk produk PPS ini sementara transaksi dilakukan di luar aplikasi ini. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, kami akan menyediakan space iklan. Seperti yang saya sebutkan tadi, vendor bisa menyediakan space, bisa melakukan space iklan ini akan menjadi benefit tersendiri untuk tim pengembang. Jadi developernya nanti kan ada pemasukan juga dari iklan gitu. Jadi vendornya bisa posting barang yang dia miliki ke dalam sini, sehingga pembeli jika minat dia langsung bisa memesan barang yang vendor itu pasarkan gitu. Itu adalah untuk fitur-fiturnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan dan jangkauan dari aplikasi ini. Yang pertama, ruang lingkup aplikasi ini sementara dibuat untuk wilayah DKI Jakarta, sehingga harga yang digunakan juga estimasinya juga untuk wilayah Jakarta gitu. Kenapa? Karena setiap wilayah itu memiliki harga yang berbeda-beda. Contohnya kayu jati itu kalau di Jakarta harganya lebih mahal daripada yang ada di Jawa. Kenapa? Karena ya faktor distribusi lah. Nah, ini membuat kami memutuskan untuk startup ini kami ingin mendevelop aplikasi dalam ruang lingkup yang kita perkecil dulu ke wilayah Jakarta, sehingga deviasi harga yang diberikan itu bisa tidak terlalu tinggi. Karena jika kita langsung go Indonesia gitu, akan terjadi kebingungan untuk pembeli. Jadi harga yang mau diambil ternyata harga Jawa misalkan, tapi ternyata di Jakarta lebih mahal gitu. Tapi mungkin akan kita kembangkan ke arah yang lebih luas nantinya. Tapi untuk PPS ini kembali lagi kita mempunyai waktu yang terbatas, sehingga kami ingin memperkecil dulu ruang lingkupnya untuk DKI Jakarta gitu. Dan selain itu DKI Jakarta itu lebih stabil ya untuk harganya, perbedaan harganya berbeda dengan provinsi lain seperti ya Banten gitu. Dia setiap daerah di Banten tuh memiliki harga yang masing-masing dan perbedaannya cukup tinggi. Tapi untuk DKI Jakarta hampir flat, walaupun tetap ada perbedaan tapi masih flat. Selanjutnya nomor 2, fitur chat dan transaksi dilakukan di luar aplikasi ini. Seperti yang disebutkan tadi, kami ingin menyediakan startup yang simple dulu karena keterbatasan waktu dan biaya. Seperti OLX, dia bisa melakukan startup padahal fitur chatnya dia di luar gitu lah, di luar aplikasi. Dia juga bisa gitu. Kami juga ingin melakukan hal yang sama. Selanjutnya akan ada pengembangan selanjutnya yang memungkinkan adanya transaksi. Tapi untuk saat ini kita hanya ingin menampilkan harga dan penawarannya dulu. Nah, chat dan transaksi dilakukan di luar aplikasi ini. Selanjutnya pembeli juga dapat menggunakan informasi harga terbaik yang didapatkan dari aplikasi ini untuk mencari barang di luar aplikasi. Bisa juga dia mencari menggunakannya untuk mencari di toko konvensional lainnya. Nah, jadi kan mereka mendapatkan harga meja laptop di sini misalkan 90.000. Nah, dia bisa mencari, wah ternyata saya mendapatkan harga yang mendekati 90.000, berarti ini benar, saya layak untuk membeli ini gitu. Atau dia juga bisa eksak mendapatkan 90.000, itu juga memungkinkan nantinya gitu loh. Dengan adanya aplikasi ini kita akan menjamin kepuasan pembelian untuk customer. Jadi customer itu tidak merasa dibohongi dengan harga murah, dengan diskon segala macam. Pembelinya akan lebih mantap dalam membeli sesuatu, terutama barang furnitur. Dan mungkin saja kita akan kembangkan untuk barang-barang lain, cuma kita coba dulu untuk furnitur gitu. Nah, untuk produk ini, aplikasi ini
kami akan rancang untuk berbasis web responsif. Kenapa? Karena selanjutnya kami juga ingin menyediakan aplikasi ini dalam aplikasi Android WebView. Jadi kita mengenal banyak startup e-commerce Indonesia ya, terutama itu sebenarnya seolah-olah dia punya aplikasi Android. Sebenarnya aplikasi Android itu dia cuma WebView gitu loh. Sama saja kayak kita akses misalkan www.lazada.co.id. Itu sama. Yang di aplikasi dia itu cuma mengakses gitu loh, cuma mengakses webnya. Nah, ini kita juga ingin menerapkan hal yang sama. Kenapa kita pilih web? Karena dia bisa diakses di mana saja, yang penting dia terhubung dengan internet, dan dia juga bisa difungsikan sebagai aplikasi Android WebView. Jadi nanti juga pengguna Android bisa membukanya secara langsung tanpa harus lewat browser gitulah ya. Nah, ketika kita berbicara tentang web responsif, kemudian kita pasti juga perlu untuk membahas tentang framework yang akan digunakan. Nah, di sini framework yang akan digunakan itu masih dalam perencanaan. Namun setelah kita melakukan diskusi dan studi literatur, kami mungkin akan menggunakan Laravel. Laravel ini sepertinya lebih cocok, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan menggunakan CI atau yang lainnya gitu. Yang jelas kemungkinan kita akan menggunakan Laravel. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa sih kita harus memilih bisnis di bidang furnitur? Nah, ada beberapa benefit yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah, kenapa? Karena pembangunan di Indonesia ini meningkat. Jadi secara langsung menunjang sisi bisnis bidang furnitur. Jadi banyak bangunan-bangunan, gedung-gedung yang dibangun, otomatis dia membutuhkan perlengkapan di dalamnya. Perlengkapan itu adalah furnitur. Kita bisa memasukkan itu ke dalam pembangunan di Indonesia gitu. Selanjutnya yang kedua adalah produk furnitur itu memiliki ketahanan fisik dalam waktu yang sangat lama. Ya, ini kita bandingkan dengan bisnis-bisnis bidang kuliner, bidang-bidang makanan, minuman, obat-obatan. Mereka memiliki sensitivitas yang tinggi, memiliki expired yang lebih ketat gitu. Sementara untuk furnitur, selama kita menyimpan dalam keadaan yang baik, tidak ada gangguan serangga segala macam, handlingnya benar, itu memiliki durabilitas yang lebih lama ketimbang produk-produk bisnis yang lainnya. Selanjutnya nomor 3, furnitur itu memiliki nilai investasi yang cukup stabil. Jadi berbeda dengan bisnis-bisnis seperti emas misalkan, dia kan akan terpengaruh dengan kurs rupiah terhadap dolar gitu. Sementara untuk furnitur ini mereka lebih stabil. Dia tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kurs karena modal awal adalah ya itulah yang akan mereka peroleh gitu. Selanjutnya nomor 4, adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia untuk selalu mengupgrade perlengkapan rumah yang mereka miliki. Jadi walaupun mereka sudah mempunyai lemari katakanlah, sudah mempunyai meja laptop, ternyata ada produk baru yang desainnya itu lebih minimalis, lebih modern, lebih cocok untuk mereka. Bisa jadi mereka akan melakukan upgrade. Dia akan membeli barang baru untuk upgrade barang yang sudah mereka peroleh. Ini sering terjadi di Indonesia. Walaupun saya sudah punya meja laptop, ternyata ada produk baru yang lebih cocok, saya akan membeli lagi gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir nomor 5, jadi untuk furnitur ini, kenapa kita ingin membuat startup ini? Karena furnitur itu memiliki komposisi produk yang nilainya mungkin untuk diproses gitu loh. Untuk dikalkulasi itu sangat mungkin. Berbeda dengan katakanlah makanan, kita untuk mengkalkulasinya mungkin, cuma memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sementara furnitur ini
bisa kita peroleh harganya, kalkulasinya itu lebih simpel dari harga material, dari eee, desain, dari macam-macamnya lah nanti, itu lebih mudah dan itu lebih pasti. Kalau kita lihat, obat kan komposisinya juga pembandingnya lebih ribet gitu, jadi untuk furnitur ini lebih mudah. Nah, sekian presentasi dari saya. Eee, Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Rinto dan teman-teman semuanya apabila ada evaluasi atau kritik saran, dan selanjutnya juga kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman dan Pak Rinto, apabila ada pertanyaan atau kritik saran, silakan kita bahas lewat forum yang tersedia di POST. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan salam AVT Developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.